Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, oh, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Oh, kini ku hidup, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, amin, tercurah untuk menebus hidupku. Lagi saudara lebih sungguh-sungguh katakan, terlalu besar kasih-Mu, oh pengorbanan, amin, oh terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk darah korban-Mu Tuhan yang sangat mahal dan berharga bagi kami. Biarlah kami selalu menghargai korban Tuhan dengan hidup benar, dengan hidup kudus, dan tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Kami percaya Tuhan, biar kami selalu meninggikan korban Tuhan dalam hidup ini dan belajar untuk mentaati setiap kata firman Allah. Berbicaralah kepada kami di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini, supaya kami diselamatkan. Kami berbahagia kelak berada bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Marilah Roh Kudus tolong kami. Terangi hati kami. Terangi setiap kata firman yang kami dengar dan kami baca. Menjadi sesuatu dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah-buah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-14. Wahyu pasal 14, ayat yang ke-14 sampai dengan 20. Ini adalah masa di mana bumi dituai. Tuaian di bumi. Tapi ini merupakan juga murka Allah. Ya, jadi Allah kita Allah yang maha baik, kasih, ya, penuh rahmat, anugerah. Tapi dia bukan hanya Tuhan yang penuh kemurahan. Kita juga harus memperhatikan ada waktunya Tuhan itu berlaku keras. Ya, Roma mengatakan perhatikan kekerasan dan apa? Dan kemurahannya. Ini dua harus kita jaga. Kemurahan Tuhan kita perhatikan, kekerasannya juga kita perhatikan. Sehingga kita hidup dengan baik. Ya, kita jangan mempermainkan Tuhan. Karena ada waktunya tuaian di bumi ini berbicara tentang murkanya Allah. Ya, mari kita baca dulu Roma itu. Supaya kita hidup berhati-hati di akhir zaman. Jangan kita bermain-main di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Jangan juga kita ini ya berpikir Tuhan itu selalu baik saja. Gampang kita salah minta ampun. Ya, nah, melayani Tuhan juga dengan hati yang memang mengasihi Tuhan. Ya, kita baca Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Perhatikan kemurahan, kasih karunia, kebaikan Tuhan. Ya, tapi juga apa? Dan juga kekerasannya. Nah, kekerasan. Jadi Tuhan itu murah hati, tapi juga Tuhan itu keras pada waktunya. Tuhan itu panjang sabar, tapi sabarnya satu waktu juga akan selesai. Ya, lanjut. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Ya. Tetapi atas kamu kemurahannya. Ya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Ya, jadi tinggal tetap dalam kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan itu keras kepada orang yang sudah jatuh. Ya. Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Tuaian di bumi. Ini tuaian di bumi yang merupakan murka daripada Allah. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya. Dan sebilah sabit tajam di tangannya. Rasul Yohanes mengatakan, aku melihat. Ya, melihat. Perhatikan. Selalu dia katakan, aku melihat. Wahyu 14 ayat 6 juga dia bilang, aku melihat. Tolong dibaca. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya. Aku melihat. Ya. Pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit. Ya. Besar dan ajaib. Ya. Sekian, aku melihat. Rasul Yohanes ini adalah hamba Allah yang melihat. Bukan hamba Allah yang buta. Ya, dia melihat dan dia harus tuliskan itu. Setiap hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan harus mempunyai mata yang tercelik, melihat keadaan, melihat situasi, membaca apa yang diinginkan Tuhan, melihat. Karena hamba Tuhannya buta, bagaimana orang buta menuntun orang buta? Dua-duanya masuk lubang. Jadi hamba Tuhan itu harus celik mata, melihat, kemudian bisa menuntun orang. Supaya semua orang tidak masuk ke jalan yang salah dan jalan yang berlobang, jatuh, masuk lubang. Ya,
orang benar akan menuntun orang benar. Nah ini di akhir zaman banyak orang buta. Hamba Tuhan buta. Nah, hamba Tuhan mesti melek. Kalau gembalanya buta, ya apa? Domba-dombanya apa? Masuk lubang semua. Ya. Nah, Rasul Yohanes melihat, matanya terbuka. Dia melihat satu penglihatan karena Tuhan menganugerahkan itu. Wahyu pasal 1, tolong dibaca. Ayat 2. Ya. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang kedua. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah Ya. dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, Ya. yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Telah dilihat. Dia bersaksi tentang apa yang dia lihat. Jadi Rasul Yohanes bukan hamba Allah yang buta. Ya, terus Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. jadi Rasul Yohanes dapat melihat ya apa yang disaksikan, diberikan tentang Yesus Kristus, firman Allah, segala sesuatu yang dilihat. Tuhan memberikan dia kesempatan untuk melihat hal-hal yang akan datang. Ini Tuhan yang beri. Ya, penglihatannya bukan penglihatan menipu, membohongi. Kitab Wahyu kita perlu baca. Karena itu wahyu dari Yesus Kristus. Bukan wahyu dari Rasul Yohanes, tidak. Yohanes itu cuma melihat dan menuliskannya untuk kita, terutama di akhir zaman ini. Baca itu kitab Wahyu dan berdoa supaya Tuhan menyingkapkan kepada kita apa hendaknya Tuhan. Karena kita sudah di penghujung zaman akhir, hampir selesai. Saudara mau percaya atau tidak, saya percaya bahwa akhir dari akhir zaman segera. Dan kita selamat itu berbahagia terus, tidak selamat celaka terus di dalam penghukuman. Mau pilih yang mana? Di dunia ini kata Tuhan ada 2 jalan, mau lebar atau mau yang sempit. Kebanyakan orang suka jalan lebar, enak. Gak ada penyangkalan daging. Nah ini tidak mungkin dicapai oleh kita gereja Tuhan sampai di ruang Maha Kudus kalau kita tidak mau melewati tirai itu. Daging. Jalan ke surga itu sempit. Bukan lenggang angkung enak. Jalannya lebar, bypass. Tidak. Ya, jalan sempit. Tapi indah. Jalan sempit tapi ujungnya itu indah. Ya, kebahagiaan. Coba kita baca itu ya. Di dalam Yehezkiel 13 ayat 1 sampai selanjutnya. Perhatikan. Jangan juga sembarangan ada orang datang dia bilang aku lihat ada penglihatan, ada apa, tapi juga bisa menipu. Tapi Rasul Yohanes tidak. Ya. Dia bicara tentang Kristus, kesaksian tentang Yesus dikatakan. Ya, segala sesuatu yang dia ceritakan itu adalah kesaksian oleh Yesus Kristus. Ya. Yehezkiel 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Ya. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hati saja. Tuhan Yesus berkata, di akhir zaman banyak orang menyesatkan. Banyak orang disesatkan. Banyak nabi palsu juga bernubuat. Nah, hati-hati kita harus bisa membedakan. Nah, kalau kita tidak cepat tumbuh dewasa secara rohani,
kita tidak bisa membedakan. Anak-anak itu yang masih kecil, pencuri mau menculik dia, dikasih permen, dia tidak tahu membedakan ini orang bermaksud jahat atau tidak. Kalau orang dewasa tahu, kalau anak-anak tidak tahu. Jadi ini waktunya orang Kristen bertumbuh cepat, dewasa secara rohani, tahan untuk makan makanan yang keras, padat. Firman yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kita. Jangan telinga kita ini tidak tahan dengar. Apalagi kalau dinasehati. Papa kita nasihati kita untuk kebaikan. Gembala kita menasihati kita untuk kebaikan. Gembala itu harus mengarahkan. Gembala itu kepala keluarga rumah tangga Allah. Yo. Jadi gembala itu anaknya banyak. Jawabannya kalau banyak dia harus bisa mengarahkan. Nah, kalau tidak, gimana kalau gembalanya buta, papanya buta, tidak bisa menuntun. Gitu juga dalam rumah tangga. Kalau mau menikah, laki-laki kalau mau menikah sudah harus tahu jadi bagaimana jadinya mengepalai keluarga. Sebab dia kepala. Menikah itu bukan hanya menikah, tapi tidak tahu fungsinya laki-laki apa, fungsinya istri apa, perempuan. Harus tahu itu. Dan laki-laki tidak pusing anaknya mau bagaimana. Hari-hari dia cuma sibuk urusannya sendiri, kerjanya sendiri. Tidak bisa begitu. Sehingga anak-anaknya tidak teratur. Ya, orang laki itu harus bisa mengarahkan. Sini anak saya begini. Dan dia harus ada wibawa itu anaknya. Demikian seorang istri harus tahu posisinya sebagai seorang ibu. Kemana dia, di mana dia. Letakkan. Kau belum tahu kawin, nikah. Rusak nanti rumah tangga. Generasi itu rusak. Ya, yang saya bicara ini kebenaran. Ya, nah. Yeskiel tadi mengatakan apa? Ulangi pasal 13 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Ya. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Ya. Dengarlah firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Itu yang paling tidak pernah salah. Alkitab ini firman Allah sepenuh. Ya. Tadi ulang apa dikatakan? Hai anak manusia. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Ya. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Jadi tidak boleh juga bicara sesuka hati, suka-sukamu, maunya dia. Makanya kita ini selalu kembali kepada membaca, dibacakan oleh pembaca Alkitab, dan kita turut membaca, turut mendengar bahwa Alkitab. Tak boleh ke gereja tidak bawa Alkitab. Baca. Kalau itu penting kita garis bawah. Ya, nanti dibaca lagi, ditaruh di hati baik-baik. Terus dibaca. Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal. Celaka nabi-nabi bebal. Yang mengikuti bisikan hatinya sendiri. Ya. Dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Ya, ini Tuhan Yesus bilang tanda-tanda kedatangannya banyak nabi palsu, banyak penyesat, ya menyesatkan. Jadi kita ini mesti terbuka mata. Bukan umat Tuhan yang buta. Bukan juga hamba Tuhan yang buta. Ya. Ya dikatakan banyak nabi palsu. Mengikuti apa? Bisikan hati. Tidak melihat sesuatu tapi bicara seperti melihat sesuatu. Banyak itu di akhir zaman ini. Tuhan Yesus bilang itu. Hati-hati. Nabi palsu
guru palsu, penyesat. Jangan cepat tertarik orang kalau manis sekali omong. Ya, orangnya gagah, ya, berwibawa, manis. Didina bobo, jemaatnya dina bobo. Tapi jemaat suka yang begitu, suka. Jemaat itu tidak suka kalau ditegur, dinasihati, diarahkan, tidak suka dia. Itu daging. Daging ini mau dielus-elus, sayang-sayang, ya susah mau dihancurkan. Nanti kalau kita mau sampai ke ruang suci, tidak mungkin. Sorga dibuka saja, ada harganya yang dibayar. Yesus hancur dagingnya. Robek, tirainya dirobek oleh matinya Tuhan Yesus. Ada korban. Nah, kalau tidak mau lihat surga, kita tidak mau daging kita ini dihancurkan. Marah kita kalau ditegur, ya, marah kita kalau dinasihati, itu tidak akan jadi, tidak akan jadi, tidak akan jadi. Kita harus belajar daging ini mati, rendah hati, lemah, lembut, nyambut itu firman untuk kebaikan. Kalau anak-anak itu dimarahi dia marah, dia banting dirinya nangis. Kalau orang dewasa sudah lebih dewasa tahu dia, oh ini nasihat yang baik. Ini orang yang cinta saya, ini orang yang tidak cintai saya. Jadi kalau seorang papa mencintai anaknya, dihajar pada waktunya, diajari. Kalau dia tidak mau dengar, diajar, tapi bukan hawa nafsu pengajaran. Ya. Salah juga itu. Ya. Coba kita baca ayat selanjutnya. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, Ya. begitulah nabi-nabimu hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu, dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel. Ayat 6. Penglihatan mereka menipu. Nah, ada penglihatan orang-orang tertentu menipu. Itu bukan Rasul Yohanes yang melihat penglihatan di Pulau Patmos. Tuhan izinkan dia melihat keadaan surga. Dituliskan kepada kita. Di akhir zaman ini makanya dikatakan Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah orang yang membaca dan melakukan. Ya. Terus dibaca dulu ini ayat 6. Dan tenungan mereka adalah bohong. Bohong. Terus mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Ya. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Ya, banyak orang suka dengar bohong. Alkitab menceritakan itu. Di dalam Yeskiel juga ini dikatakan, tetapi umatku suka mendengar kebohongan. Nah, iya, suka. Amin, amin. Oh, senangnya luar biasa. Nina bobo. Ya. Memang suka mendengar kebohongan. Ada di dalam ayat selanjutnya di Yeskiel kita baca. Di situ dikatakan, dan umatku sedia mendengar bohong. Ya, banyak orang bohong, tapi umatku juga sedia mendengar bohong-bohong itu. Yeskiel 13 ayat 19. Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti. Ya. Dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Ya. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Iya. Di banyak orang suka bohong tapi cuma tuh amin, amin. Dibohongi. Ya. Anak-anak itu dibohongi, ini coklat ya, padahal racun. Dimakan. Jadi kita harus lebih dewasa. Secara rohani dewasa, menjelang datangnya Tuhan yang kedua kali, mempelai pria itu akan cari mempelai wanita yang dewasa. Tidak mau kawin dengan anak-anak. Mau menikah sama anak-anak. Anak 5 tahun dengan 25 tahun. Gimana? Nah, cocok toh? Nah, Tuhan Yesus mempelai pria surga. Dia cari mempelai wanita yang apa? Dewasa.
Tidak mungkin dia mau cari anak-anak jadi istrinya. Tidak. Sesama, seimbang. Mempelai pria dan mempelai wanita. Bohong. Penglihatan bohong. Jadi hati-hati ya. Yang saya bacakan tadi itu Wahyu, Rasul Yohanes melihat penglihatan yang benar yang diperlihatkan Tuhan, dan dia bersaksi tentang firman, tentang Kristus. Ya. Kita lompat baca ayat yang ke-6 sekali lagi. Yeskiel 13 ayat yang ke-6. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Dan mengundang bohong, penglihatannya juga menipu. Ya, ayat 9. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu. Ya. Dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Ya. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan Ya. tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel. Ini nanti waktunya penuaian. Nabi-nabi itu dituai untuk dibuang ke penghukuman. Murkanya Allah akan turun. Sekarang Tuhan suruh kita pilih jadi umat Tuhan yang tidak suka dibohongi. Makanya Tuhan taruh kepada kita gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba Tuhan, bukan menggembalakan dirinya sendiri. Ada gembala seperti itu? Ada. Banyak. Ya, banyak. Nah, makanya Tuhan suruh kita orang melihat itu, penglihatan itu matanya melihat, bukan buta. Buta itu tidak bisa lihat penglihatan apa, tidak bisa. Jadi jangan jadi orang Kristen juga buta, rohaninya buta. Harus terbuka mata. Ya. Yesaya 42 ayat 19. Yesaya 42 ayat 19. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Siapa yang buta selain dari hambaku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapa yang tuli seperti utusanku? Terus Siapakah yang buta seperti suruhanku? ya. Dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Ya. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Ya. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ini nasihat Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan supaya tidak buta. Tidak buta melihat situasi keadaan dunia, tidak buta untuk membaca Alkitab, tidak buta untuk melayani jemaat Tuhan. Tidak buta. Ya, jangan buta. Melek kita. Dan jemaat juga jangan buta. Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 12. Perhatikan. Ya. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Ya. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Ya. Terus. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Ya. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Ya. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Ya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Nah, terus Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, ya. baiklah baca ini. Hmm. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Jangan dimeterikan. Kalau kita menghargai korban Tuhan Yesus, anak domba Allah, Dia yang layak membuka meterai itu. Tuhan yang membukakan. Bukan kita yang hebat. Terus. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, ya. baiklah baca ini. Ya. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah,
Kita harus bisa membaca Alkitab ini, harus dibuka. Mengerti. Jangan cuma mata pelajaran di sekolah dimengerti. Coba kalau kamu sekolah, guru menerangkan sesuatu tidak dimengerti, bagaimana rasanya ke sekolah? Tidak enak toh? Enak? Nggak enak, nggak ngerti. Cari tahu sampai mengerti. Coba kalau murid ke sekolah tidak mengerti, kasihan dia. Malas dia ke sekolah. Begitu bangun pagi dia bilang, "Mama, Papa, saya tidak bisa ke sekolah." Tidak mengerti. Coba kalau orang Kristen itu mengerti, tahu Tuhan punya mau, dia akan datang ibadah, melayani, udah dibilang. Iya, menjelang Tuhan datang, biarlah kita lebih giat beribadah. Tapi tidak juga. Nah, itu tidak mengerti. Tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Gitu. Ada orang tidak mau mengerti, tapi mau mengerti. Nanti Tuhan kasih pengertian. Ada orang memang tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Berbeda. Ya, si Tuhan. Kitab Wahyu, itu wahyu dari Yesus. Wajib kita belajar dan membaca. Bukan wahyu dari nabi palsu. Bukan wahyu dari yang tidak melihat dan mengatakan aku melihat. Wahyu Yesus Kristus. Kita diminta untuk membaca. Pasti saudara tidak semua membaca. Selesai ibadah, sudah. Besok tidak dibaca, lusa tidak dibaca. Tidak dibaca. Cuma mau dengar orang. Nah, kalau orang yang dengar itu tidak betul, nabi palsu, buta. Tuhan suruh kita semua, jemaat Tuhan, ini bukan bukunya pendeta. Bukunya orang Kristen yang percaya Tuhan ditebus oleh darah Tuhan. Ini bukunya. Firman Allah 100% itu isi 66 kitab dalam Alkitab. Semua orang baca supaya mengerti. Oh, itu bukan buku saya, buku pendeta. Siapa bilang buku pendeta ini? Tidak ditulis itu. Semua orang harus baca dan belajar. Itu buku yang lebih dari segala buku yang ada di dunia. Diminta kita membaca, mendengar, dan melakukan. Wahyu 1 ayat 3. Baca baik-baik. Berbahagialah ia yang membacakan Yang baca, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini yang mendengar, dan yang menuruti Nah. apa yang ada tertulis di dalamnya. kalau tidak menuruti tidak lengkap. Mendengar, membaca, dan menuruti. Orang yang masuk surga itu menuruti. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang menuruti. Orang yang menuruti. Di Pulau Patmos, Rasul Yohanes itu melihat Tuhan berbeda dengan waktu di bumi. Saya mau kasih tahu ya, terlalu banyak orang Kristen membayangkan Tuhan Yesus waktu di bumi. Kasih makan 5.000 orang, 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Kasih sembuh orang sakit, membangkitkan Lazarus. Ya, begitu lembut, sabar. Terlalu banyak orang Kristen seperti itu, jadi manja. Oh, Tuhan Yesus pembuat mujizat. Terlalu banyak. Tuhan Yesus memberi berkat. Terlalu banyak.
Dengar baik-baik. Yang dilihat Rasul Yohanes, Tuhan Yesus di sorga itu tidak sama Tuhan Yesus waktu di bumi. Tidak sama. Tidak sama. Apa yang dilihat di Pulau Patmos itu berbeda. Sehingga ketika dia melihat Tuhan itu, dengan takut dia tersungkur. Nah, kita bilang dalam Wahyu, dia tersungkur. Sangat beda. Kalau saudara lihat Yesus dengan bayangan gambaran di cerita Injil itu. Bagaimana Tuhan dikerumuni anak-anak. Ya. Orang bertanya kepadanya tentang kerajaan surga. Yang menjadi pemiliknya itu anak-anak. Itu lembut, anak-anak datang duduk-duduk. Tuhan Yesus yang kita percayai ini, yang kita hormati, kita takuti dan kita kasih, sehingga kita melayani dengan baik. Saya, pemimpin pujian, pemain musik, singers, apapun pelayanan kita, harus punya rasa takut itu. Karena kan kita nanti sampai waktunya tersungkur di situ. Beda. Ayo kita baca ya. Wahyu 1. Lihat perbedaannya. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ya. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Ya. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ya. Suaranya bagaikan desau air bah. Terus. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Ya. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya. Ayat 14. Tolong dibaca lagi. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Ya. Dan matanya bagaikan nyala api. Oh. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Jadi jangan gambarkan Tuhan Yesus seperti dalam Injil-Injil itu. Tuhan begitu lembut, ya. Naik keledai, ya. Kemudian gambar-gambar di rumah kita, Tuhan Yesus. Domba, gembala agung, ya kan? Tidak begitu. Ini dilihat Rasul Yohanes. Baca lanjut. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Ya. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ya. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya. Ketika aku melihat dia, Ketika aku melihat, tersungkurlah aku di depan tersungkur. kakinya. Wah. Terus. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Ya. Lalu berkata, Ya. jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal Akulah yang awal, dan yang akhir yang akhir. dan yang hidup. Ya. Terus. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ya. Dan aku memegang segala kunci maut Ya. dan kerajaan maut. Ya. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, Ya. baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah, itu kan beda toh. Waktu di dunia, murid yang terkasih ini dari Yesus namanya Yohanes. Di mana dia sering duduk? Kalau dia orang itu sandar, duduknya bukan seperti kita. Dia duduk bersandar. Rasul Yohanes itu waktu Yesus di bumi, duduknya selalu dekat dengan Yesus. Murid yang dikasihi, yang sangat dikasihi. Dia duduk bagaimana? Dia bersandar. Seperti orang yang manja bersandar di dada Tuhan. Duduknya bersandar di dadanya Tuhan. Tapi di sorga dia lihat Tuhan bagaimana?
aku tersungkur. Takut dia, gentar. Itu Tuhan. Dia orang Kristen harus punya rasa takut Tuhan. Bukan hanya takut atasannya, bukan hanya takut sama orang-orang, takut Tuhan. Kalau kita hidup takut Tuhan, aman kita. Bukan berarti tidak boleh makan, tidak boleh bergurau, boleh semua. Takut Tuhan. Menjauhkan diri dari jahat, kejahatan, tanggung jawab. Takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu untungnya banyak. Memperpanjang umur. Ya, takut akan Tuhan itu menjadi orang yang dipelihara, diberkati Tuhan. Banyak untungnya takut Tuhan. Tidak kekurangan. Orang yang takut Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang dilihat waktu di bumi, Rasul Yohanes melihatnya beda. Sekarang Tuhan Yesus dilihat di sorga itu beda sekali. Dia tersungkur. Nah, kita ini seringkali main-main. Melayani main-main. Pimpin pujian main-main. Singers main-main. Musik main-main. Dibiar-biarkan aja. Aduh. Tidak ada takut sama Tuhan. Melayani datang terlambat. Sudah disediakan hal-hal yang baik, saran yang baik supaya tidak terlambat. Datangnya terlambat. Harus punya takut Tuhan. Ya. Dia besar dan dia dahsyat. Kisah Rasul 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Langit tahtanya Tuhan. Bumi itu cuma tumpuan kaki Tuhan. Terus, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? iya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya. Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Ya. Hai orang-orang yang keras kepala Ya. dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Ya. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Langit tahtaku dan bumi ini cuma tumpuan kakiku. Segala kuasa, segala kemuliaan itu ada pada Tuhan. Dan itu yang seringkali kita mau ambil. Coba, Wahyu 5 ayat 12. Tidak boleh ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa pun. Itu mengambil kemuliaan, mengambil kekuasaan Tuhan. Tidak boleh. Dan jemaat harus belajar. Hanya menghormati seorang hamba Tuhan yang dipakai. Hormati 2 kali. Dengar-dengaran. Tapi tidak semua harus seperti menyembah hamba Tuhan. Mengkultus individukan seorang pun. Tidak boleh. Seorang raja, seorang presiden, seorang siapapun, kita dukung dalam doa. Ya, baca terus. Katanya dengan suara nyaring, Ya, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat ya, dan kekuatan ya, dan hormat ya. dan kemuliaan dan puji-pujian. Semua itu hanya Dia yang layak. Wahyu 5 ayat 12 tadi mengatakan segala kuasa, kemuliaan, puji-pujian itu miliknya. Karena itu kita jangan mau cari pujian manusia. Siapa di sini tidak senang dipuji? Semua senang. Tapi jangan cari pujian manusia. Ya. Milik Tuhan itu pujian. Milik Tuhan itu kekuasaannya. Segala-galanya adalah miliknya. Hagai 2 ayat 9. Ini sebelum kita masuk dalam murka Allah. Ya. Kepunyaankulah perak
Dan kepunyaankulah emas. Kepunyaannya Tuhan itu perak, emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Iya, jangan buru-buru emas itu, mau cari emas, mau cari apa segalanya, kumpul banyak-banyak. Nah, itu kepunyaan Tuhan. Nanti kita tidak bisa pegang. Biar emasnya banyak, tidak bisa dipegang lagi. Ada waktunya. Hari ini kau punya emas banyak, bisa lihat, emas saya banyak, elus-elus. Nanti tidak bisa dipegang. Kepunyaanku emas. Ya. Saya mau lanjutkan Wahyu 14. Kita baca ayat 15 tanggal 16. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ya. Ayunkanlah sabitmu itu. Ya. Dan tuailah. Tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Nanti waktunya bumi ini dituai. Tapi dituai dalam apa? Karena masak sudah. Kejahatan manusia sudah masak. Kedurhakan manusia sudah masak. Karena Tuhan sudah berkata, dunia zaman akhir ini. Manusia begitu mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang, budaknya uang. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mengindahkan ibadah. Itu dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Yang dikejar adalah kemakmuran. Ya, kekayaan. Uang. Bukan Tuhan. Tapi ada waktunya Tuhan katakan. Nanti dituai semua itu. Dituai untuk apa? Dituai untuk dibinasakan dalam penghukuman. Murka Allah. Sekarang Tuhan sabar, panjang sabar, tunggu. Tunggu lebih lama, tunggu. Ayo mari datang. Karena hati Tuhan itu bukan hati yang menghukum, membinasakan, tidak. Hati Tuhan itu hati yang menyelamatkan. Dia panggil saudara-saudara melalui siapa? Orang yang mau dipakai Tuhan, yang bicara itu yang benar. Diajari yang benar. Tapi banyak orang tidak suka. Ini pendeta ini terlalu mencampuri urusan saya. Bodoh dia. Ya, justru pendeta yang ngajari kita itu mengasihi kita. Justru pendeta yang tutup mata aja ya. Amin, asal datanglah ya. Ya amin, ya sudah. Asal ini tidak mengasihi kita. Tidak mengasihi. Kalau papa itu melihat anaknya, tidak benar, papanya tidak marah, tidak pukul, tidak apa. Papa yang buruk. Mau memiliki papa yang seperti itu? Tidak mau. Mau memiliki gembala yang baik, yang mengajar saudara, yang menasihati. Bumi dituai, nanti dituai. Itu sebabnya saya awali penglihatan Rasul Yohanes. Bahwa nanti dia lihat Tuhan itu, kita melihat Tuhan itu nanti. Tidak sama gambaran kita Tuhan di dunia itu. Waktu dia turun ke dunia menjadi manusia biasa. Ya, susah payah dia berdoa bergumul di Getsemani untuk menyerahkan nyawanya. Keringatnya seperti darah. Tapi nanti Rasul Yohanes saja yang biasa bersandar di dadanya Tuhan. Waktu dia lihat Tuhan itu, yang awal dan yang akhir ini, dia tersungkur, rasa takut, rasa hormat. Ini orang Kristen sembarangan sembahyang, berdoanya saja sembarangan. Tapi terima tamu tidak sembarangan. Yuh, melayani dosen, melayani guru, tidak sembarangan. Tapi melayani Tuhan sembarangan aja. Di sekolah tidak berani terlambat. Kalau ke gereja melayani terlambat, no problem. Ini namanya tidak takut Tuhan. Semua itu nanti dituai. Apa yang kita tabur ini kita tuai. Galati pasal yang ke-6 ayat 7-8. Jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan mempermainkan Allah itu sembarangan kita. Ya. Terus Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. nah, kalau kita menaburnya itu gimana? Sebab nanti apa yang kita tabur itu kita tuai. Terus Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. barang siapa menabur dalam daging menuai kebinasaan dalam daging. Terus Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. ya, ayat 7 tolong dibaca. Jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan mempermainkan Tuhan. Nanti tuaian yang terjadi yang kita baca tadi Wahyu 14. Yang merupakan murka daripada Allah. Terus Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. sekarang ini apa yang kita tabur itu menentukan nanti ketika Tuhan menuai bumi mau dibuang ke dalam penghukuman sebagai murka Allah atau kita menerima upah yang baik. Sekarang ini apa yang kita tabur itu nanti kita tuai. Terus Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, jangan menabur dalam daging, jangan hidup dalam daging. Terus ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. ya, Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. ketika Tuhan Yesus di bumi ini menceritakan tentang hal menabur. Ada orang keluar menabur. Benihnya jatuh di pinggir jalan. Menabur lagi, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Memang tumbuh tapi cuma sedikit. Karena tidak ada akar, mati kena api pencobaan matahari. Nah, ada yang menabur lagi. Jatuhnya di mana? Tanah yang ditumbuhi semak duri belukar. Nah, mau tumbuh lebih, tidak bisa, dihimpit. Ini Tuhan jelaskan apa artinya. Ya, kalau yang satu tidak berakar, yang satu di pinggir jalan karena dimakan oleh roh-roh najis. Tapi ini tumbuh, dihimpit apa? Duri dan ini tipu daya kekayaan dunia. Jadi orang Kristen dengar baik-baik, dengar firman. Sediakan hati yang baik, tanah yang baik, yang menghasilkan 30, 60, 100 kali berbuah. Jangan dengar firman cuma ingin kekayaan Tuhan. Itu tadi Tuhan bilang kepunyaanku emas dan perak, bukan kamu punya. Biar banyak sekali berkilo-kilo, biar banyak disimpan di safety box, di lemari besi. Nggak bisa dirampok orang, emas saya penuh di sana. Itu bukan saya punya ketika saya tidur. Ada orang tidur tidak bisa bangun loh. Manusia ini tidak ada apa-apanya, cuma hembusan nafas. Kepunyaanku emas, kepunyaanku perak. Harus ada rasa takut. Apa yang kita tabur di dunia, nanti tuainya. Itu murkanya Allah. Haruslah menjadi orang yang dengar firman, ya, berbuah dalam kehidupan. Ada yang kesanggupannya berbuah 30, ada yang 60, ada yang 100. Tapi buah-buah ini, gandum yang ini yang berhasil dibawa ke gudang Allah. Tapi yang tidak dibakar nanti kata Tuhan. Coba baca ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Ya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik ditaburkan. Itu firman Tuhan, benih yang baik. Terus Tetapi pada waktu semua orang tidur,
Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Waktu tidur tidak berjaga. Tidur terlelap. Makanya di gereja dengar firman jangan tidur. Bangun. Dengar itu supaya iblis tidak memasukkan benih lalang. Berjaga supaya jangan benih lalang itu ditaburi. Itu bisikan setan. Jangan dengar pendeta itu. Bohong dia. Itu dia mau. Apa kamu. Itu benih lalang. Ditabur oleh siapa? Si jahat. Kenapa? Karena orang Kristen tidur. Tidak berjaga-jaga. Ya. Terus dibaca. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan. Jadi di gereja itu ada jemaat itu ada gandum, ada lalang. Siapa ini yang dapat lalang? Itu setan masuk. Makanya biasanya orang yang mulai ibadah itu dalam nama Yesus segala roh jahat keluar dari tempat ini. Diusir. Kalau tidak dia ada di sini. Gentayangan. Siapa yang bisa dimansa? Orang yang ngantuk. Pikirannya jalan. Aduh, mesranya tadi aku lihat itu cowok laki-laki itu. Ya, waduh, matanya. Tuh laki-laki, aduh aku lihat itu cewek. Aduh, matanya seperti dakocang. Dakocang itu zaman dulu boneka dakocang, sekarang tidak ada lagi. Ya, pikirannya ngelamun, menghayal, tubuhnya ada di situ, jiwanya, rohnya tidak ada. Tubuhnya di gereja duduk, rohnya tidak. Ini yang ditaburi benih apa? Benih lalang. Gak ada buahnya, tidak berubah, masuk, keluar, keluar, masuk gereja, tidak berubah. Dengar firman, tidak berubah. Lalu dia nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, jadi aku juga tidak perlu berubah. Kita harus berubah. Makin hari makin baik. Ya, kalau tadi ayat sebelumnya itu kan tentang 4 macam tanah. Tempat penaburan benih. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah sebak duri belukar, dan tanah yang baik. Jadilah tanah yang baik. Kalau tidak nanti ini. Tuhan membentangkan hal kerajaan surga seumpama seorang penabur benih yang baik. Tapi tempatnya itu dimasuki apa? Benih yang tidak baik. Baca lagi. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Ya. Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Nah, hamba-hamba Tuhan yang kerja di ladang itu kerja buat Tuhan. Itu pendeta-pendeta, gembala-gembala yang baik, menaburi benih. Sama kok. Si A, si B, si C terima sama. Apa beda? Sudah dengar? Tidak. Tapi hasilnya tidak sama. Tergantung tanahmu. Tergantung waktu tidur atau tidak. Ya, baca terus ya. Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Ya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Ya. jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Perhatikan. Tetapi ia berkata, jangan. Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Lalang mau dicabut sekarang, gandum juga tercabut. Tunggu nanti akhir zaman. Masa penuaian. Itu yang kita baca di Wahyu 14. Baca terus. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Waktu menuai, kapan itu? Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, Dengar baik-baik. kumpulkanlah dahulu lalang itu Ya, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. ya, Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. ya. Nanti waktu menuai, akhir zaman. Ya, dikatakan di situ nanti waktu menuai. Perhatikan. Coba dibaca dulu ayat 25. Matius pasal 13 ayat 25.
Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Karena itu jangan tidur, jangan ngantuk, berjaga, tangkap itu firman, catat, baca lagi di rumah, bamak biak. Terus lalu pergi. ya, Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. ya, Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, ya. Tuan, bukankah benih baik yang Ya. Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari awal tadi benih yang baik, saya taburi, benih baik. Kan kita baca semua, saya cuma memberi penjelasan, benih baik. Tapi kalau saudara tidur, tidak berjaga, nggak ada apa-apa. Terus Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. itu di dalam ini ada musuh. Musuh. Kita duduk dengar firman, ada musuh. Makanya waktu kita duduk dengar firman, kita harus beres di hati kita. Jangan ada kebencian, kepahitan. Ini tempatnya ini musuh masuk karena sejenis. Ya. Kalau sudah masuk satu, masuk lebih banyak. Habis orang itu. Terus Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, perhatikan. jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ya, Tetapi ia berkata, jangan, jangan. sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu Sekarang kamu mencabut semuanya lalang sama. Hamba Tuhan sama, baik yang protes-protes, baik yang mau ke pengadilan, sama. Baik yang tulis-tulis, berdebat, itu semuanya kelihatannya baik. Tapi tunggu nanti waktunya. Itu akhir zaman menentukan. Bukan langkah awalku yang menentukan, tapi langkah akhirku yang menentukan. Dengar baik-baik. Kita tidak hidup dari apa kata orang. Kita hidup dari apa kata Tuhan terhadap kita. Nanti saya takut orang bilang begini, nanti saya takut orang itu hamba Tuhan ini masih terlalu manusiawi. Pelayanan manusiawi. Tidak usah takut orang mau ngomong apa. Bagaimana kita dengan Tuhan. Ya. Terus Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. ya, waktu menuai. Terus Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, ya, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. ya. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Mana yang kita pilih? Masuk lumbung Tuhan atau dibakar? Kalau saudara baca Wahyu 14 tadi, mari kita baca kembali ke situ. Wahyu 14 ayat 15 sampai 20. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, Iya, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. iya, Ayunkanlah sabitmu itu iya, dan tuailah, tuailah. karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Nah, Sebab sekarang tuaian di ini bumi. yang lalu itu lalang dan gandum jangan dulu. Jangan dulu dicabut, jangan dulu dituai. Tunggu akhir zaman. Terus Sebab tuaian di bumi sudah masak. sudah masak, waktunya sudah untuk dituai. Makanya Tuhan bilang, jangan dicabut lalang itu. Nanti kalau cabut lalang sekarang ini bisa tercabut juga gandum. Jangan dulu, tunggu akhir zaman. Ya, lanjut. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Bumi dituai, ada waktunya. Terus, Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. ya, Juga padanya ada sebilah sabit tajam. iya, Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya,
ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, Ya. dan potonglah buah-buah pohon anggur di Terus karena buahnya sudah masak. sudah masak. Terus Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi ya, dan memotong buah pohon anggur di bumi, Ya. dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. murka Allah. Jadi tuai yang di bumi itu nanti merupakan murka Allah bagi lalang-lalang, bukan gandum-gandum. Dibakar itu lalang. Ngeri tidak? Terus Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, ya, dan dari kilangan itu mengalir darah. ya, Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. makanya jangan menghakimi. Sekarang ini jangan menghakimi sebelum waktunya. Nanti ada penghakiman. Ya, jangan dulu sekarang cabut, biarkan. Nanti ada tuaian dari Tuhan. Waktunya tiba. Dan orang yang tidak menghasilkan buah yang baik itu murka Allah, lalang. Kenapa bisa ada benih lalang? Karena selama dia duduk dengar, benih ditabur, tanah hatinya tidak beres. Orangnya tidur. Waktu tidur, musuh itu datang menaburkan benih lalang. Karena itu Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Petrus bilang sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa mengaum siap memangsa. Jadi kita sekarang disuruh berjaga, berdoa, bertumbuh, jadi dewasa, mengerti, menyediakan hati sebagai tanah yang baik untuk nanti menghasilkan gandum. Itu diikat, dibawa ke gudangnya Allah. Sedangkan lalang diikat, dibakar. Ini hadapi murka Allah. Jadi tuaian di bumi itu nanti akan menunjukkan murkanya Allah. Karena itu Rasul Yohanes sudah memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan yang dia lihat di sana tidak sama Tuhan yang dia lihat di dunia. Jangan meremehkan Tuhan dan jangan tidak takut Tuhan. Dari dalam hati yang paling dalam ada rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, baik kita melayani maupun apa yang kita buat. Jangan tidur, bangun, berjaga. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi nanti ada waktunya dituai. Yang sekarang kita buat, itu nanti dituai. Murka Allah dinyatakan. Gak ada orang bisa lihat. Kalau waktu Tuhan mencambuk, ya, membongkar meja-meja penukar uang di bait suci, di bait Allah, yang dikagumi mereka itu, bait yang dibangun mereka 46 tahun. Itu kelihatan Tuhan saja murka seperti itu, biasa itu. Tapi kalau nanti yang digambarkan oleh Wahyu tadi, kalau Tuhan sudah menuai dan murkanya dinyatakan, dilemparkan ke dalam lautan api, bakar habis. Ngeri. Tuhan tolong kita semua ya. Ya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong keluargamu. Ajak anak-anakmu, papa-papa arahkan. Ibu-ibu arahkan anakmu, ya, jadi contoh, ya, teladan. Tuhan Yesus menolong kita, memberkati. Mari. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu
ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kau pengharapan kami, bukan dunia, bukan kekayaan dunia. Ku percaya hanya kepada Tuhan, hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, haleluya. Biarlah dalam hati ini Tuhan ada rasa hormat dan takut, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus waktu di bumi tidak sama dengan Tuhan di sorga. Waktu dia mengayunkan sabitnya menuai yang di bumi ini, nanti akan dilihat mana yang gandum, mana yang mawar. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian. Biasakan sesudah menikmati firman Tuhan, puji Dia, menyembah, hayati firman Tuhan. Sepanjang hari ku beri, oh Rabaya kepadamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Oh Rabaya haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Engkau mengingatkan kami Tuhan, haleluya, untuk selalu berjaga dan sadar, untuk hidup dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah api yang menghanguskan, dan firman-Nya bagaikan palu kodam yang menghancurkan setiap kekerasan hati. Terima kasih. Pandang Tuhan Yesus di surga dengan rasa kagum dan hormat. Yang dilihat Yohanes sudah beda dengan yang di bumi. Nanti kita melihat Tuhan beda, seperti yang kita bayangkan, yang seringkali kita remehkan, yang sekali kita main-main di bumi ini. Haleluya, haleluya. Seringkali kita bermain-main dengan Tuhan, karena kita membayangkan Tuhan itu penuh kasih seperti waktu Dia di bumi. Rasul Yohanes gentar hatinya, dan dia tersungkur di depan kaki Yesus seperti orang mati. Mulutku penuh dengan pujian kepada ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Mulutku penuh ya Yesus Tuhanku. Sepanjang hari ku hormati Tuhan, besarkan nama Tuhan. Oh ya Allahku, haleluya, haleluya. Oh Rabbasyakarabotsu, Tuhan ampuni kami. Seringkali kami main-main Tuhan dalam kehidupan ini. Seringkali kami beribadah tidak sungguh-sungguh. Seringkali kami dengar firman pun kami tidak sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi gandum-gandum yang dibawa ke dalam lumbung Allah. Karena ketika waktu Tuhan tiba, Tuhan dengan sabitnya ada di tangannya menuai. Dan sesudah dituai dibuang ke dalam penghukuman. Dia menyatakan murkanya, kekerasannya, sebab manusia tidak mengindahkan uluran tangan Tuhan, uluran kasih, kelembutannya, maka Dia akan menuai hukumannya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kami rasa hormat dan takut kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Hari ini, sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Kitalah orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.